Halo para pejuang, memasuki hari ke-42 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan memasuki sebuah materi yang paling banyak di-request di kolom komentar Mister. Mister bahas tentang peluang, Mister bahas tentang peluang. Nah betul, hari ini kita akan membahas tentang peluang. Sebelum kita berlatih soal SNBT tentang peluang, Mister seperti biasa akan memberikan dasar-dasar teorinya terlebih dahulu ke kalian. Supaya kalau kalian sudah memahami dasar-dasarnya, mengerjakan soal-soal latihan itu tidak akan terlalu sulit. Sebelum Mister mulai pembahasan hari ini, Mister juga mau mengingatkan kalau Mister punya komunitas Discord di mana kalian bisa bertukar soal dengan sesama pejuang SNBT, bisa tanya jawab soal juga. Silakan, link ada di deskripsi, terbuka untuk siapa saja dan gratis. Oke, biar durasinya tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja tentang peluang karena lumayan panjang nih teori tentang peluang ini. Ya, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu, yang paling sepele gitu ya. Apa itu percobaan, ruang sampel, dan titik sampel? Seperti yang kita tahu, percobaan itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi, misalnya kalau kita bekerja di laboratorium, melakukan percobaan, ya kemungkinannya kalau berhasil mendapatkan sampel, kalau enggak gagal, gitu kan? Kalau kita menonton sepak bola, percobaan menendang penalti. Artinya kalau kalian mencoba menendang penalti, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Bolanya keluar lapang, mungkin tendangannya terlalu kencang, bolanya ditangkap kiper, atau bolanya masuk ke dalam gawang. Itu kan artinya percobaan itu adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan. Misalnya kalau pada matematika, biasanya kasusnya adalah melempar dadu, melemparkan koin, seperti itu ya. Sedangkan ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misalnya kalau kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya ya kalau nggak keluar angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, ya kalau nggak angka 6. Seperti itu kan, biasa main ular tangga tuh sama teman-teman atau monopoli tuh, biasa pakai dadu seru tuh. Nah, sedangkan ruang sampel dan titik sampel jangan tertukar. Kalau titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel itu satu kesatuan, semuanya, semua hasilnya yang mungkin. Kalau pada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau titik sampel itu anggota-anggota dari suatu ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jadi seandainya dadunya dilempar nih, maka kemungkinan muncul angka berapa? Ya kalau nggak angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Kalau ruang sampel, si dadu itu bisa menghasilkan kemungkinan apa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan tertukar ya. Ruang sampel dan titik sampel itu berbeda. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, maka Mister akan memberikan contoh menyusun anggota sampel pada pelemparan 2 buah koin. Kita tahu kalau suatu koin itu punya 2 kemungkinan. Angka atau gambar. Bagaimana kalau kita melempar 2 koin sekaligus? Maka ruang sampelnya bisa apa aja? Bisa angka gambar, gambar angka. Angka gambar dengan gambar angka beda ya. Koin 1 dengan koin 2 beda. Lalu bisa angka-angka atau gambar-gambar. Titik sampelnya, ya udah. Kalau nggak keluar angka gambar, ya gambar angka, angka-angka, atau gambar-gambar. Kejadian itu ketika kita toss, kita lempar koinnya lalu tring jatuh ke meja. Nah itu apa tuh yang muncul tuh gitu ya. Itu adalah kejadiannya. Lanjut aja ya. Nah, begitu juga pada melempar sebuah dadu ya. Ruang sampelnya ya kalau nggak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya itu kemungkinannya ya keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau kejadian pada waktu dadunya kita lempar, kita buang, berapa angka yang keluar? Seperti itu. Nah, maka sebelum kita belajar tentang peluangnya, kita pelajari dulu nih. Bagaimana kita menentukan atau mengetahui anggota sampel. Kalau 1 koin, ya itu udah jelas. Kalau nggak keluar angka, ya pasti keluar gambar. Nggak mungkin kemarin koinnya tiba-tiba berdiri begini kan. Ini dasarnya terus koinnya berdiri gitu. Nggak jatuh, nggak jatuh ke sini, nggak jatuh ke sini. Ya itu cukup jago ya kalau bisa ya. Kalau Mister sih biasa belum pernah sih sampai kejadiannya koinnya bisa berdiri gitu kan. Ya pasti kalau nggak jatuhnya angka, ya jatuhnya gambar gitu ya kalau Mister biasa melakukannya. Kita lanjut lagi. Jadi 1 koin mah gampang, angka gambar. Kalau biasa Mister singkat, angka itu A, gambar tuh G gitu ya, biar lebih singkat. Kedua, nah sekarang menarik. Bagaimana seandainya kita melempar 2 koin atau lebih? Lempar 2 koin sekaligus, 3 koin sekaligus, 4 koin sekaligus. Kalau Mister
akan membuat diagram pohonnya namanya. Kalau misal sebutnya sebagai diagram pohon. Jadi kalau kita lempar satu koin, itu kan kemungkinan keluarnya angka atau gambar. Nah, kalau kita lempar dua koin, Mister cabangin lagi nih. Dari angka bisa keluar angka atau gambar lagi. Kalau gambar juga bisa keluar angka atau gambar lagi. Itu yang Mister maksud dengan diagram pohon. Jadi kemungkinannya kalau dua uang logam, angka-angka. Jadi dua-duanya angka. Atau angka gambar, jadi yang satu angka, yang satu gambar. Atau gambar angka, jadi yang satu gambar, yang kedua angka. Atau gambar-gambar, gitu ya. Nah, bagaimana dengan 3 koin? Kalau 3 koin, artinya cabangin lagi. Jadi dari si angka ini cabangin lagi, dari gambar ini cabangin lagi, angka ini cabangin lagi, gambar ini cabangin lagi. Sehingga misalnya kalau pada 3 koin jadinya angka-angka-angka. Kemungkinan pertama kan. Lalu yang kedua angka-angka gambar. Lalu yang ketiga angka gambar angka. Yang keempat angka gambar-gambar. Dan sisanya bisa kalian lihat ya. Gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Jadi tinggal diikutin aja alurnya nih. Satu ke sini, belok ke bawah ke atas, dan ke bawah terus gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau 4 koin gimana, Mister? Ya, ini tinggal dicabang lagi aja gitu. Seandainya muncul 4 koin, ini semua cabangin lagi. Angka gambar, angka gambar, angka gambar. Gitu ya. Nah, untuk menentukan total ruang sampelnya, atau banyak hasil yang mungkinnya nih. Kan misalnya kalau 3 koin ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada cara cepatnya. Rumusnya kalian lihat di sebelah kanan 2 pangkat N. Jadi seandainya misal nih tadi melempar 2 koin, maka 2 pangkat 2. Maka kemungkinannya ada 4. Sesuai kan? Tadi kemungkinannya 4 kan? 2, 3, 4 gitu ya. Seandainya kita melempar 3 koin, artinya kemungkinannya menjadi 2 pangkat 3, 8. Sesuai tuh kalian cek ini ada 8. Artinya kalau Mister kita melempar 5 koin jadi berapa kemungkinan? 2 pangkat 5 gitu. Banyak kemungkinannya. Seperti itu. Pelajari dulu nih. Kalau kalian paham tentang diagram pohon, itu akan sangat membantu kalian ketika nanti keluar soal peluang yang lebih dari 2 koin, 3 koin, 4 koin. Itu bakal membantu banget nih kalau kalian bisa membuat diagram pohonnya. Gampang ya. Bikinnya pokoknya angka gambar dulu, udah itu tinggal dicabang-cabangin aja. Lanjut lagi ya. Kalau sampai sini ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi aja. Nah, kalau satu dadu dilempar, ini mudah ya. Artinya anggotanya ya kalau nggak angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Tapi bagaimana sekarang kalau 2 buah dadu dilempar sekaligus? Kita lihat. Seandainya 2 buah dadu dilempar sekaligus atau bersama, maka kita buat sebuah tabel. Jadi Mister selalu bikin tabel kayak seperti ini nih kalau udah ngomongin 2 dadu dilempar bersama. Jadi ada dadu 1, 1 sampai 6, dan ada dadu 2, 1 sampai 6. Maka kemungkinan atau cara menyusun anggota sampelnya adalah yang mungkin pertama adalah keluar 1, 1. Jadi dadu pertama 1, dadu kedua 1. Yang mungkin keluar lagi bisa dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2. Lalu kalian lihat pokoknya dan seterusnya sampai di pojok bawah itu dadu keduanya 6 dan dadu pertamanya 1. 6, 6 gitu ya, 12 gitu ya kalau ini. Nah, biasa Mister kalau membuat tabel ini bikinnya nggak seperti ini. Mister bikin penjumlahannya. Karena yang biasa ditanya itu adalah tentukan peluang 2 dadu yang berjumlah 10. Nah, maka biasanya Mister bikinnya gini. Ini 2. Terus pinggirnya 3. Jadi diagonal. Jadi Mister nggak pernah bikin 1,3, 2,2. Mister langsung tulis dia 4, 4, 4. Jadi Mister langsung tuliskan jumlahnya. 1, 4 jadi 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Terus 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12. Jadi biasanya Mister nggak pernah nulisin 1,1, 1,2, enggak sih. Biasa Mister langsung tulis jumlahnya. Jadi gampang ini. Pokoknya 2. Terus diagonal bawahnya 3, 3. Diagonal bawahnya 4, 4, 4. Bawahnya 5, 5, 5 dan seterusnya gitu. Sampai di ujung 12. Seperti itu.
Jadi Mister langsung tulis jumlahnya, karena biasa kalau ngomongin dua dadu, rata-rata nih biasa sering ditanya jumlah dari kedua dadunya berapa sekian gitu. Jadi bikin dulu tabelnya kalau udah membicarakan dua dadu. Supaya apa? Supaya menghindari ada yang terlewat anggotanya gitu ya. Nah, artinya juga kalau dua buah dadu, berapa total ruang sampelnya? Total ruang sampelnya adalah, ya kalian lihat aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kalian hitung ada 36. Atau ya udah kalian lihat kan, 6 kali 6. Maka 6 kali 6 total ruang sampelnya ada 36. Jadi ini tuh kalau kalian hitung semua totalnya ada 36. Buat apa sih Mister tahu total ruang sampel? Nanti hubungannya dengan peluang nih, gitu ya. Jadi tadi kalau koin 2 pangkat N total ruang sampelnya. Kalau yang ini total ruang sampelnya adalah 6 kali 6, 36. Seperti itu. Nah, kalau sudah paham, tadi kita udah belajar tentang koin. 1 koin, 2 koin, 3 koin, dan seterusnya. Udah belajar tentang dadu. 1 dadu dan 2 dadu dilempar sekaligus. Ada satu lagi yang sering keluar, yaitu tentang kartu remi. Jadi kartu remi yang biasa kita main bersama teman-teman gitu ya, kalau di tongkrongan itu tuh juga bisa dihitung peluangnya. Dimana kita tahu kalau kartu remi Mister sebutnya ada sekop, tahu, keriting, dan hati gitu. Nah kalian lihat tuh anggotanya tuh ada as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Dimana artinya kalau kalian hitung total ruang sampelnya adalah, ini kan ada 13 dikali 4. Jadi total ruang sampelnya adalah 13 kali 4 atau totalnya adalah 52. Hafalin dulu. Jadi total anggota-anggota ruang sampel ini adalah 52. Nah, kalau kita udah memahami tentang ruang sampel dan anggota-anggotanya, maka sekarang kita lihat apa itu peluang. Peluang itu bisa kita peroleh dari banyaknya suatu kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Makanya dari tadi Mister ngasih tahu ke kalian nih, oh kalau 2 dadu total ruang sampelnya 36. Kalau kartu remi ruang sampelnya 52. Kalau koin ruang sampelnya 2 pangkat N, tergantung jumlah koinnya berapa banyak. Karena nanti kita pakai ternyata untuk menentukan peluang ini nih. Jadi untuk mencari peluang adalah banyaknya suatu kejadian dibagi total ruang sampelnya. Dan peluang itu biasanya bernilai antara 0 sampai 1. Dimana peluang 0 itu adalah peluang yang tidak mungkin terjadi. Misalnya peluang kucing bisa terbang. Nah itu pasti 0 peluangnya gitu ya. Sedangkan peluang sama dengan 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi 100%. Peluang besok matahari akan bersinar lagi gitu. Biasanya kan ya kalau amit-amit gitu ya guys, ya kiamat ya pasti matahari besok bersinar lagi gitu kan, cerah gitu kan pagi-pagi gitu ya. Amit-amit gitu ya kalau besok nggak kiamat gitu ya guys. Seperti itu. Jadi peluang itu bernilai antara 0 sampai 1. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana menentukan peluang dari suatu kejadian. Seperti itu ya. Kita lihat. Nah, yang kita lihat soal yang pertama. Peluang turun hujan dalam bulan Januari di kota Bogor adalah 0,7. Berapakah peluang tidak turun hujan? Ya kita bayangkan gitu ya. Cuaca itu kalau besok nggak hujan, ya hujan gitu kan. Kalau nggak cerah ya hujan. Kecuali besok kiamat gitu. Aduh, enggak ya. Itu di luar prediksi ya. Di luar prediksi itu hanya yang maha kuasa yang tahu gitu kan. Ya pokoknya kita sebagai manusia akan tahu besok kalau nggak cerah, hujan. Maka peluang terjadi hujan ditambah peluang nggak hujan itu nilainya sama dengan 1 gitu kan, karena kalau nggak hujan ya hujan gitu kan. Nah maka jika kita punya peluang turun hujannya adalah 0,7, maka 0,7 ditambah peluang nggak hujan itu harus sama dengan 1. Maka peluang nggak hujannya adalah 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Jawabannya yang B. Jadi ingat, total suatu peluang itu sama dengan 1. Jadi kalau peluang hujan ditambah peluang nggak hujan, pasti menghasilkan nilai 1 peluangnya. Jadi kalau hujannya 0,7, ya nggak hujannya 0,3 sisanya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang kedua lagi. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak hujan di kota Jakarta selama bulan November adalah 7/5.
harapan turun hujan di kota Jakarta selama bulan November. Maka dari soal kita tahu peluang nggak hujannya itu adalah 7/15. Yang ditanya adalah berapakah harapan turun hujan? Artinya yang ditanya peluang terjadinya hujan. Nah, kita gunakan tadi prinsip sama seperti soal sebelumnya. Di mana artinya peluang terjadinya hujan adalah 1 dikurangi 7/15. 1 itu bisa kita ubah jadi 15/15 dikurangi 7/15. Artinya peluang terjadinya hujan adalah 8/15 dalam 1 bulan. Atau yang kalau dalam soal adalah dalam bulan November. Nah, kalau kita anggap aja misalnya 1 bulan itu 30 hari gitu kan, karena di soal dia mau mencari berapa hari gitu harapan turun hujannya gitu ya dari bulan November. Artinya hujan itu akan terjadi sebanyak, tadi yang hujannya kan 8/15 dikali 30 hari. 15/30 coret, sisa 2. 8 kali 2, 16 hari. Maka harapan turun hujan di kota Jakarta selama bulan November adalah 16 hari. Seperti itu. Ini kita belum ngomongin peluang banyaknya kejadian dibagi total ruang sampel ya. Ini masih ngomongin soal peluang dasar di mana kita tahu peluang 1 tambah peluang 2 sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang berikutnya baru kita lihat coba bagaimana kita menerapkan rumus peluang ini di dadu, koin, kartu remi gitu ya. Kita lihat langsung soal-soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu genap lebih dari 3. Nah, kita ingat dulu, artinya kalau pada pelemparan sebuah dadu, kemungkinan munculnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 gitu kan, kalau pada sebuah dadu. Yang diminta peluang muncul genap lebih dari 3. Kalau genap saja, 2, 4, 6. Tapi kalau genap dan lebih dari 3, artinya 2 nggak ikut. Maka yang diharapkan itu peluang munculnya 4 atau 6. Maka peluang kejadian A, yaitu kita anggap aja A-nya itu tadi yang itu ya, genap dan lebih dari 3 adalah banyaknya kejadian, yaitu 4 dan 6 ada 2, dibagi total ruang sampel. Total ruang sampelnya 1 sampai 6, ada 6. Maka peluangnya adalah 1/3. Jawabannya yang C, selesai. Nah, itu adalah salah satu prinsip penerapan peluang gitu ya pada suatu kejadian. Lagi. Sebuah koin dilempar. Peluang munculnya angka. Artinya kalau kita melempar 1 koin, kemungkinan kalau nggak keluar angka, ya gambar. Yang ditanya peluang munculnya angka. Artinya peluang kejadian A itu kejadian munculnya angka adalah, kita lihat ya, paling kalau munculnya angka cuman ada kemungkinannya 1 dari total ruang sampelnya 2. Jadi 1/2. Jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi kemungkinan munculnya angka ya pasti ya 1 dari 2 angka atau gambar gitu kan. Jadi jawabannya yang B, seperti itu. Masih mudah ya. Kita naikin lagi levelnya. Peluang muncul 2 sisi angka dari 3 uang logam yang dilempar sekali. Nah, ini kan artinya kita pengen mencari 2 sisi angka. Harus muncul 2 angka, 2A. Maka ini kan 3 uang logam ya. Artinya kita bikin dulu diagram pohonnya. Kalau kita melempar 1 koin, artinya kemungkinannya angka atau gambar. Kalau 2 koin, cabangin. Bisa keluar angka atau gambar. Gambarnya bisa cabang juga jadi angka atau gambar. Itu 2 koin. 3 koin, cabangin lagi sekali lagi. Angka, gambar. Angka, gambar. Ini juga angka, gambar. Angka, gambar. Kalau kalian masih bingung, bikin dulu kesimpulannya. Maka kemungkinan yang munculnya apa? Angka, angka. A. Yang kedua angka, gambar. A, G. Lanjutin ya, angka, gambar, angka. A, G, A. Lanjutin terus ya. Jadi terus angka, gambar, gambar. Terus gambar, angka. Terus gambar, angka, gambar. Ini ya, G, A, G kalau yang bingung. Terus berikutnya G, G, A, gambar, gambar, angka. Dan terakhir G, 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 gambar, gambar, gambar. Kita tulis dulu soalnya, ini misalnya soal nomor 1, ini soal nomor 2 gitu ya. Di soal yang pertama sebelah kiri, tadi ditanya
peluang muncul dua sisi angka. Artinya kalian cari yang angkanya 2, yang ada 2A. Ini nih, 2A kan, dua sisi angka. 1, ini juga nih, ada 2A nih. Oke, 2. Ada lagi nggak yang 2A? Coba kita lihat. Ini ya, ada GAA, 3. Ada lagi? Kayaknya Mister lihat sisanya nggak ada ya, yang 2 angka ya. Kalau nggak ada, artinya kita lihat ada berapa nih peluangnya. Maka untuk nomor 1, peluang kejadian muncul 2 angka adalah ada 3. Lihat checklistnya tuh, ada 3. Dari total ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi peluangnya adalah 3/8. Jawabannya yang A, selesai. Paham ya? Nah, untuk soal nomor 2, kalian pause dulu sebentar. Udah gitu coba kalian jawab dulu. Kalau udah bisa dijawab, baru lanjutkan lagi videonya. Oke, kita lihat lagi ya. Udah terjawab ya. Kalian cek jawabannya harusnya 3/8. Kita lihat kenapa. Sekarang ditanya peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Maka kita lihat sekarang masih dari 3 koin ya. 3 koin uang logam. Artinya masih pakai lagi aja yang ini gitu ya. Yang sekarang harus cari wajib 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar artinya ini 1. 2 angka 1 gambar ini artinya 2. 2 angka 1 gambar ini artinya 3. Ada lagi nggak guys yang 2 angka 1 gambar? Kalau Mister lihat nggak ada lagi ya. Maka ya udah, artinya nomor 2 peluang terjadinya A yaitu 2 angka 1 gambar ada 3 dari 8. Sama, jawabannya 3/8 juga. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah sebenarnya asal kita bisa membuat anggota-anggota sampelnya dulu gitu. Udah gitu kita analisis gitu apa yang ditanya. Nah, hati-hati kalau misalnya pertanyaannya peluang muncul minimal 1 angka. Kalau ada kata minimal 1 angka, artinya 1 angka boleh, lebih dari 1 angka juga boleh. Itu hati-hati tuh kalau ada kata minimal. Baca soal baik-baik seperti itu ya. Oke? Ada yang masih bingung untuk soal pelemparan koin ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke peluang tentang 2 dadu. Belum ya, peluang tentang 2 dadu. Nah, berikutnya kita lihat. Semua soal di sini adalah soal tentang pelemparan 2 buah dadu. Jadi kalau Mister melihat soal pelemparan 2 buah dadu, hal yang pertama kali Mister lakukan adalah membuat tabel dulu nih. Dimana dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dadu 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Mister kasih garis-garis supaya nggak pusing. Oke, lihat tabelnya udah jadi. Ya maaf lah ya garisnya ada miring-miring gitu ya. Yang penting kan isi dalam tabelnya gitu ya. Dimana kalau Mister nggak pernah nulis tadi Mister bilang 1,1 enggak ya. Mister langsung tulis jumlahnya 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. Ini tinggal dilanjut aja. 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, terakhir di pojok paling bawah 12. Jadi selalu kalau ada soal tentang 2 dadu gitu, Mister pasti bikin dulu nih tabel ini nih, karena ini akan sangat membantu. Nah, sekarang kalau udah bikin tabel seperti ini, tinggal kita lihat ya pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan yang pertama dulu. 2 dadu dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu keduanya genap. Mata dadu dua-duanya harus genap. Nah, kalau keduanya genap, lihat di tabel. Yang genap tuh siapa aja? Yang genap itu 2, 4, 6, 2, 4, 6. Maka tinggal kalian lihat. Yang genap itu pasti yang pertama 2 dengan 2 nih. 2 dengan 2 itu pasti genap kan? Mister lingkarin aja ya. Genap. Lalu 2, 4. 2, 4 pasti genap. 2 itu genap, 4 itu genap. Bukan jumlahnya loh ya. Si 2 mata dadunya harus genap. Artinya 2 kan bilangan genap, 4 bilangan genap gitu ya. Jadi ini juga genap. Lalu 2, 6. Jadi 2, 2, 2, 4, 2, 6. Lalu sekarang juga ada 4 kan? 4, 2, 4, 4, 4, 6. Itu juga genap. Ya dua-duanya. Terakhir ada 6, 2, 6, 4, dan 6, 6. Jadi kalau kita lihat yang kedua mata dadunya genap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ada 9 dari, ingat total ruang sampelnya Mister bilang kalau 2 dadu gini berapa? 36 ya. Ada 9 dari 36. Atau kalau Mister sederhanakan 1/4 yang D. Seperti itu. Nah, berikutnya kita baca lagi. 2 buah dadu dilempar bersamaan sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah. Tuh kan? Kenapa Mister langsung jumlahin? Karena pasti nanti ditanya. Berjumlah 6. Kalau berjumlah 6, kalau udah dijumlah kan enak ya. Tinggal lihat aja nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari 36. Jawabannya yang B. Selesai. Hati-hati, ini 6 dadu ya. Ini dadu juga loh. Jangan diikut dihitung, jangan ceroboh. Ini 6 di sini tuh 6 dadu pertama, 6 di dadu kedua. Bukan jumlahnya ya. Hati-hati. Nah, untuk yang ketiga, coba kalian pause dulu videonya, lalu coba kalian kerjakan sendiri dulu. Sudah? Jawabannya adalah setengah kalau kalian benar. Nah, dari mana? Kita baca. 2 dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah ganjil. Artinya jumlahnya ganjil. Kalau jumlahnya ganjil itu kan, kalau 2 dadu nggak mungkin 1 dong. Masa tiba-tiba bisa 2 dadu dilempar jumlahnya jadi 1? Gimana sih? Paling kecil aja pasti jumlahnya 2 gitu ya. Artinya kalau yang berjumlah ganjil itu pasti 3, 5, 7, 9, 11 masih ada ya. Kalau berjumlah kan totalnya. Artinya kita cari nih yang 3. Yang 3 ada 1, 2. Terus yang 5 ada 1, 2, 3, 4. Lalu yang 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang 9 1, 2, 3, 4, 11 ada 2. Nah, totalin tuh ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Artinya yang berjumlah ganjil ada 18 dari total ruang sampelnya 36. Atau kalau kita perkecil 1/2, maka jawabannya yang D. Seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau ada tentang lempar 2 dadu, bikin dulu aja tabelnya. Itu akan mempermudah kalian. Daripada kalian langsung ditebak-tebak. Misal 24 gitu ya. 26 nanti resiko kelewat atau ada yang ketinggalannya besar tuh. Kalau kalian pakai manual seperti itu. Oke? Ada yang masih bingung untuk soal tentang lemparan 2 dadu ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ya. Kita pelajari lagi yang lain. Berikutnya, ada beberapa kali di soal Mister melihat pertanyaan tentang frekuensi relatif atau peluang empiris. Itu sama aja. Rumusnya adalah banyaknya suatu kejadian K, ya karena kejadian K gitu kan. Banyaknya suatu kejadian lah ya Mister bilang, dibagi banyaknya percobaan. Jadi banyak kejadian dibagi total coba. Nah, langsung aja kita lihat soalnya ya. Tadi ingat-ingat dulu, banyaknya kejadian dibagi total coba. Nah, misalnya nih, ada tabel, kok tabel ya, tabel. Tabel hasil eksperimen melambungkan sebuah mata dadu beberapa kali. Jadi ketika dilambungkan, mata dadu yang 1 itu muncul 7 kali, 2 5 kali, 3 8 kali, 4 10 kali, 5 6 kali, dan mata dadu 6 muncul 4 kali. Berapakah peluang empiris? Tadi Mister bilang sama aja kayak frekuensi relatif dari muncul mata dadu 5. Tadi ingat, frekuensi relatif atau peluang empiris itu apa? Banyaknya kejadian dibagi total cobanya. Maka kita lihat, kita mau mencari frekuensi relatif dari muncul mata dadu 5. Artinya mata dadu 5 berapa kali nih munculnya nih? Mata dadu 5 muncul sebanyak 6 kali. Artinya banyaknya kejadiannya adalah 6 kali dibagi total nyobanya. Dia mencoba berapa kali? Ya jumlahin 7 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4. Itu adalah total mencobanya dia. Sebanyak itu. Kalau kita jumlahkan tadi hasilnya adalah 40. Maka frekuensi relatif atau peluang empirisnya adalah 6/40 bagi 2, 3/20. Jawabannya yang D. Seperti itu. Nah, sekarang untuk soal di sebelah kanan, kalian pause dulu videonya, dicoba dikerjakan dulu. Oke, jawaban yang benar adalah 7/12. Dari mana? Sama ya, dari frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian dibagi total coba. Mari kita lihat si soalnya.
Dalam sebuah kantong terdapat 5 putih, 3 kuning. Oke. Selanjutnya pengambilan secara acak muncul beberapa hasil sebagai berikut. Putih muncul 14 kali, kuning muncul 10 kali. Berapakah peluang empiris terambil satu bola putih? Artinya bola putih itu terambil berapa kali? Bola putih terambil 14 kali. Artinya banyaknya kejadian terambil bola putih adalah 14. Dibagi total dia mencoba atau mengambil itu adalah 14 ditambah 10. Jadi 24. Maka 14 per 24 bagi 2 jadinya 7 per 12. Sehingga tadi Mister bilang jawabannya yang B. Mister, itu pernyataan awal 5 bola putih dan 3 bola kuning buat apa? Yaitu buat kalau misalnya ditanya peluang. Misalnya peluang terambilnya bola putih baru dipakai. Tapi kalau kita ngomongin frekuensi relatif nggak ngomongin ke arah situ. Ngomonginnya lebih ke arah banyaknya kejadian munculnya si putih dibagi total mencobanya berapa kali. Seperti itu. Paham ya tentang frekuensi relatif atau peluang empiris? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Berikutnya ada juga yang disebut dengan frekuensi harapan. Jadi misalnya kalau kita lempar dadu nih 100 kali, Mister berharap dadunya tuh genap berapa kali gitu. 50 kali kah, 70 kali kah dari 100 lemparan itu nih, dapat dadu yang misalnya genap itu harapannya berapa kali. Nah, itu bisa dihitung dengan frekuensi harapan namanya. Di mana rumus frekuensi harapan itu adalah peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Jadi untuk mendapatkan frekuensi harapan, ingat-ingat dulu peluang suatu kejadian A dikali banyaknya coba atau total cobanya tadi Mister bilang. Contoh, kita lihat soalnya ya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 252 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul. Yang pertama bukan mata dadu 3, yang kedua mata dadu genap, yang ketiga mata dadu prima ganjil. Nah, artinya kalau sebuah dadu dilempar gampang ya, kemungkinan muncul anggota sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang coba kita bedah masing-masing. Dari 252 kali lempar, kita ingin mencari harapan yang keluar itu yang pertama, yang A, bukan mata dadu 3. Artinya kalau bukan mata dadu 3, artinya 3-nya buang gitu ya. Sehingga kita berharap keluarnya 1, 2, 4, 5, 6. Maka peluang untuk tidak mata dadu 3 yang keluar ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari total ruang sampelnya adalah 6. 5 per 6. Yang ditanya adalah frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan adalah peluang kejadian A dikali total coba. Dia melakukannya 252 kali. Sehingga frekuensi harapannya adalah 210. Jadi dari 252 kali lempar ya, dia tuh akan mendapatkan bukan mata dadu 3 sebanyak 210 kali. Gitu loh logikanya kalau ngomongin frekuensi harapan. Nah, Mister contohnya satu lagi yang B ya. Nanti yang cek kalian coba lagi sendiri. Atau mau dari yang B ini kalian coba sendiri boleh ya. Mata dadu genap. Artinya kalau mata dadu genap ya kalau nggak 2, 4, 6 gitu ya. Genap. Maka peluang mendapatkan mata dadu genap adalah ada 3, 2, 4, 6 dari 6 atau setengah. Maka frekuensi harapannya adalah peluang kejadian A, yaitu setengah tadi, dikali banyak coba, 252 kali. Maka frekuensi harapannya adalah 126 kali. Jadi diharapkan kalau kita mau mendapatkan mata dadu genap dari 252 kali lempar, itu akan kita dapatkan sebanyak 126 kali harapannya. Nah, yang terakhir yang C, pause dulu videonya, kalian coba bikin dulu, cari dulu berapa frekuensi harapannya. Kalau sudah nanti videonya dilanjutkan lagi. Oke, jawabannya adalah 84. Dari mana? Kita bahas. Mata dadu prima dan ganjil. Kalau prima doang 2, 3, 5. Tapi kalau prima dan ganjil yang memenuhi cuma 3 dan 5. 2 itu genap, artinya nggak memenuhi. Maka 3,5. Maka peluang munculnya mata dadu prima ganjil adalah 2 dari 6. 2 per 6. Atau 1 per 3.
Maka frekuensi harapan mendapatkan prima ganjil adalah 1/3 dikali total cobanya 252 kali. Sehingga hasilnya adalah 84. Jadi dia berharap kalau dia melempar 252 kali mendapatkan mata dadu prima ganjilnya sebanyak 84 kali. Seperti itu tentang frekuensi harapan. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan atau mencari frekuensi harapan? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, videonya Mister cukupkan dulu sampai di sini karena Mister rasa durasinya cukup panjang, takutnya kalian keburu mengantuk. Berikutnya bagi yang masih sampai sini masih gampang Mister, aku masih paham. Nah, berikutnya Mister akan mengajarkan ke kalian, silakan dilihat dulu. Kalau nanti kalian sudah bisa mengerjakannya atau ingin mencoba terlebih dahulu mengerjakannya, silakan dicoba dulu, gitu ya. Berikutnya Mister akan mengajarkan tentang peluang atau. Jadi kalau misalnya kita ditanya peluang mendapatkan angka genap atau lebih besar dari 3 pada suatu kejadian yang masih dalam satu ruang sampel, nggak saling lepas. Lalu Mister juga akan mengajarkan peluang atau untuk 2 kejadian yang saling lepas, tidak berhubungan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Misalnya peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10. Silakan dicoba dulu tuh soal-soalnya ini. Nah, berikutnya ada juga peluang dan. Misalnya peluang muncul kejadian A dan B. Nah, untuk yang tidak saling lepas dan peluang dan untuk kejadian yang saling lepas. Jadi saling lepas itu nggak ada hubungan antara kejadian A dengan kejadian B. Dan terakhir, Mister akan membahas juga soal-soal latihan peluang dan atau. Jadi kita praktekkan gitu ya, dari dasar teorinya ke soal-soal latihan. Baru nanti berikutnya kita mulai melihat-lihat soal SNBT tentang peluang. Jadi silakan bagi yang masih ingat tentang peluang dan atau, dicoba dulu aja gitu ya. Itu Mister udah nunjukin tadi slide-slide berikutnya akan dipelajari. Kalau lupa ya minimal dimantepin dulu nih dasar-dasar peluang yang sudah Mister ajarkan. Lalu kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Video berikutnya bisa jadi hari ini Mister buat atau besok Mister tayangkan. Secepatnya lah, Mister pasti akan secepatnya langsung buat videonya lalu langsung ditayangkan. Oke? Mister cukupkan dulu ya sampai di sini. Kalau ada yang masih bingung tentang peluang, silakan ditanyakan di kolom komentar. Akhir kata, Mister akan mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Ditunggu ya video peluang dan ataunya. Dadah semua!